Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita jumpa untuk perkuliahan statistik dan probabilitas. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya Zoom, tapi teman-teman wajib tetap hadir secara offline di kelas. Insya Allah suara saya terdengar ya. Jadi hari ini kita akan melakukan perkuliahan statistik dan probabilitas. Yang pertama untuk kontrak perkuliahan itu sama seperti mata kuliah saya yang sebelum-sebelumnya. Untuk kehadiran itu adalah 80%, yaitu maksimal 3 kali absen. Ya, 3 kali alpa atau 3 kali sakit, 3 kali izin. Kalau sakit dan izin wajib ada surat resmi, misalnya dari dokter atau dari orang tua. Jika sakitnya itu tidak ke dokter gitu ya, istirahat di rumah, berarti suratnya dari orang tua. Dan eh, jika ada kegiatan keluarga juga seperti itu. Jika ini apa namanya? Jika ada kegiatan keluarga juga seperti itu ya, suratnya dari keluarga dari orang tua seperti itu. Jika tidak ada itu, maka dianggap alpa. Nah, terus selanjutnya untuk pengumpulan tugas, jawaban ujian itu saya tidak mentolerir keterlambatan. Jadi misalnya dikumpulkan di kelas gitu, misalnya pada saat kita misalnya kuis UTS gitu ya, pada saat saya bilang ayo 5 menit lagi dikumpulkan dan setelah 5 menit itu harus segera dikumpulkan. Jika lewat misalnya saya sudah keluar pintu kok baru ngumpulkan, nah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama tidak saya koreksi, atau yang kedua saya koreksi tapi nilainya itu saya kurangi seperti itu. Apalagi kalau misalnya saya minta dikumpulkan di prodi dan mengumpulkannya itu lewat beberapa jam atau bahkan lewat harian gitu ya. Misalnya ngumpulkannya harusnya hari Senin, dikumpulkannya Selasa pagi. Nah, itu saya tidak bertanggung jawab kalau jawaban itu hilang atau tercecer. Oke. Nah, jadi itu mohon diperhatikan untuk pengumpulan tugas, jawaban ujian itu harus tepat waktu. Itu saja yang kontrak perkuliahan yang utama saya sampaikan ya. Untuk terlambat, saya bebas. Mahasiswa mau terlambat 10 menit, 15 menit, 20 menit. Tapi konsekuensinya adalah misalnya di awal itu ada kuis Google Form atau kuis tulis gitu ya, yang langsung dikumpulkan, itu tidak bisa menyusul jika terlambat. Jadi misalnya 10 menit pertama kita kuis, ternyata mahasiswa terlambat 20 menit. Nah, itu saya tidak memberikan ujian eh, susulan seperti itu. Saya tidak memberikan kuis susulan. Seperti itu ya. Jadi itu adalah konsekuensinya, tapi mau terlambat sampai setengah jam pun itu tidak apa-apa, saya persilahkan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Oke, di sini kita akan membahas apa sih itu statistik. Terus kita akan membahas, bentar, kita akan membahas yang kedua. Kita akan membahas statistik dalam ilmu teknik, lalu tentang memaparkan data, lalu statistik deskriptif dan inferensial, dan juga perbedaan data dan statistik. Nah, ada yang sudah belajar, ada yang sudah buka-buka apa itu statistik. Kan seharusnya kalau mahasiswa itu malam tuh buka jadwal gitu ya. Besok aku kuliah statistik nih. Cari-cari dulu deh biar nanti pada saat di kelas itu nggak blank atau nggak bingung gitu. Statistik itu apa? Kok kalian perlu belajar statistik? Nah, itu gunanya untuk apa? Ada yang sudah ini baca-baca apa itu statistik?
Silakan bisa angkat tangan dan mendekat ke depan. Apa itu statistik? Coba diklik yang baru saya kirim di grup. Tapi jangan semuanya ngeklik ya. Yang ngeklik yang hanya yang mau menjawab ini. Apa itu statistik? Nah, jadi silahkan di situ yang mau menjawab, silahkan diklik. Jangan semuanya masuk. Jangan semuanya ngeklik. Nanti dia akan error kalau semuanya ngeklik akan kredit. Nah, jadi eh, yang mau menjawab, silahkan klik link itu. Terus tuliskan di situ jawabannya. Kasih nama, NIM, dan jawabannya. Statistik itu apa? 2 atau 3 orang silakan menjawab. Baru kalau sudah ada yang menjawab, baru saya akan melanjutkan ke pertanyaan materi yang lainnya. Oke, ini ada Abdul Rasid. Oke. Statistik adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, dan analisisnya. Silahkan, ada lagi yang mau menjawab? Oke, jadi ini udah ada jawab satu ya. Sudah temennya bilang, statistik itu merupakan suatu ilmu atau pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengolahan data, pengumpulan data. Nah, itu semua semua metode gitu ya. Semua ilmu itu kita pasti akan menggunakan rumus-rumus metode-metode itu untuk penelitian, di mana di situ ada pengumpulan data, pengolahan data. Nah, jadi semua ilmu itu, pengolahan pengumpulan data itu di dalamnya sedikit pasti ada yang dinamakan statistik seperti itu. Tadi kurang lebih seperti itu. Nah, lalu, nah di sini eh, dalam sehari-hari kita selalu berada dalam situasi yang tidak pasti. Apa hubungannya dengan statistik tadi? Kan tadi kata temannya statistik itu adalah ilmu untuk mengolah data gitu ya, mengumpulkan data, menganalisa data, nah gitu.
Terus hubungannya apa dengan kata-kata ini? Dalam sehari-hari kita selalu berada dalam situasi tidak pasti. Seperti kalian tadi dari kos, dari rumah mau berangkat ke kampus, seperti itu kondisinya tidak pasti. Maksudnya cuacanya gitu kan. Tadi tiba-tiba hujan, atau tiba-tiba misalnya dari kos itu hujan, nanti di pertengahan jalan tiba-tiba terik, panas, seperti itu. Itu adalah ketidakpastian. Atau tidak pastinya adalah misalnya kalian mau eh, makan ke kantin. Itu juga bisa tidak pasti. Maksudnya misalnya dari kelas gitu, waktunya istirahat, saya mau ke kantin mau makan bakso gitu ya. Itu belum pasti. Karena kita belum tahu apakah di kantin itu baksonya masih ada atau sudah habis, apakah warungnya itu buka atau tutup, seperti itu. Contohnya seperti ini. Di sini ada satu anak gitu ya, dia berpikir mau masuk jurusan kuliah apa ya. Nah, itu kan dia belum pasti. Misalnya habis lulus SMA atau SMK gitu ya. Itu belum pasti, belum punya pilihan mau masuk jurusan kuliah apa. Atau ada misalnya teman-teman yang cowok gitu mau beli motor, itu bingung banget gitu. Jadi misalnya ada pilihan motor A dan motor B. Motor A itu modelnya bagus, eh, tapi dia mungkin agak mahal seperti itu, atau dia modelnya aja yang bagus, atau dia kurang teknologinya kurang canggih gitu ya. Sedangkan yang motor B modelnya biasa tapi dia itu handal, teknologinya baru terbarukan. Nah, seperti itu. Ini adalah ketidakpastian. Jadi kita tidak pasti dari dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita mengalami situasi-situasi yang tidak pasti. Begitu juga dengan kesehatan kita. Kita selalu pinginnya sehat gitu ya, berdoa ke Allah pingin selalu sehat, tapi kan tidak, itu misalnya tiba-tiba nanti pulang kuliah kita kehujanan, besoknya flu, seperti itu. Ini adalah ketidakpastian. Terus nah, di dalam ilmu statistik ini memiliki keunikan, yaitu kemampuan menghitung ketidakpastian itu dengan tepat. Nah, jadi seorang ahli statistik itu bisa membuat pernyataan yang tegas dan juga lengkap dengan jaminan ketidakpastiannya. Seperti itu. Jadi maksudnya tadi contohnya ini, tadi di sini ada anak gitu ya, dia bingung mau masuk kuliah jurusan apa, dan dia ini berpikir nanti kalau aku masuk jurusan teknik, aku bisa lulus nggak ya, lulus tepat waktu nggak ya, nah, itu kan tidak pasti. Atau misalnya aku kuliah di jurusan FKIP, nanti aku bisa jadi guru nggak ya, aku bisa jadi PNS nggak ya, nah itu tidak pasti. Lalu dia datang datang ke ahli statistik. Nah, si ahli statistik ini mungkin melakukan kuesioner kepada em, ini mbaknya ini. Nah, jadi dia wawancara, tanya jawab, mengisi kuesioner. Nah, seperti itu adalah statistik tadi yang temannya bilang, mengumpulkan data. Jadi si ahli statistik ini mengumpulkan data dari si mbak ini. Mbaknya ini dari diwawancara gitu ya, dia pelajarannya itu sukanya gimana, nanti cita-citanya jadi apa, misalnya seperti itu. Itu pengumpulan data. Nah, sehingga dari pengumpulan data itu diolah datanya. Setelah diolah, dianalisis, nah baru dia dapat jawaban. Jadi dia bisa si ahli statistik ini bisa menjawab ketidakpastian. Jadi kata kata si ahli statistik, pada saat ini sesuai dengan hasil tes dan kepribadian Anda bisa kuliah pada jurusan teknik mesin. Probabilitas Anda lulus pada jurusan ini adalah sebesar 90%. Nah, jadi itu kata ahli statistiknya nih begini. Jadi 90% nih bisa lulus. Ini datanya dari mana, Bu? 90% tadi dari hasil pengumpulan data tadi. Dari hasil si ahli statistik ini bertanya ke mbaknya tadi kan. Misalnya ternyata dari hasil pengumpulan data si mbak ini suka matematika, suka fisika, baru suka yang pokoknya suka yang hitung-hitungan. Nah, seperti itu. Jadi dipilihkanlah jurusan teknik mesin. Tapi kenapa kok tidak 100%, Bu? Nah, seperti itu. Tadi seperti di sini eh, mampu menjawab ketidakpastian, tapi juga ada jaminannya tingkat ketidakpastian itu. Maksudnya seperti ini kan, ini 90% ya. Sedangkan kalau kita yakin banget harusnya 100% dong, Bu, gitu kan. Eh, nah, di dalam ilmu statistik kita harus memberikan error atau selang kepercayaan kita, atau dari data itu pasti ada juga yang data errornya, atau mungkin data yang kurang bisa dipercaya seperti itu. Nah, besarnya adalah 10%.
Jadi tingkat error di dalam ilmu statistik, di dalam ilmu eksak, karena kebenaran tidak mungkin sesuatu itu benar 100% karena manusia yang menciptakan, ya, kecuali Allah gitu kan, hanya Allah yang memiliki kebenaran 100%. Nah, jadi di dalam eh, jawaban kita di dalam analisis statistiknya itu tidak boleh 100% ketepatannya. Kita tidak boleh yakin 100%. Jadi harus memberikan nilai error. Tapi errornya tidak boleh besar-besar seperti itu. Error maksimal itu biasanya 10% sampai 15%. Itu sudah error maksimal. Data dengan error di atas 15% itu datanya sudah dianggap tidak baik atau tidak valid seperti itu. Nah, jadi ini gambaran. Nah, statistik tuh ini. Jadi kenapa kok kalian perlu belajar statistik adalah untuk melakukan pengolahan data berdasarkan pengumpulan data, pengolahan data, dan juga berdasarkan ketepatannya. Seperti itu. Ini adalah statistik. Nah, ini contoh. Di sini ada contoh pada tahun 1986, pesawat ulang-alik Challenger meledak dan menewaskan 7 astronot. Hal ini dikarenakan keputusan untuk meluncurkan pesawat pada cuaca yang tidak bagus. Nah, pada saat itu suhunya adalah -2 derajat Celcius. Nah, ini salah satu penyebabnya itu adalah dikarenakan tim peluncuran itu tidak melakukan analisa sederhana mengenai data kinerja pesawat pada suhu rendah. Nah, jadi di situ tadi statistik kan harusnya sebelumnya tim peluncur ini mengumpulkan data. Kalau pada suhu rendah ini part-part yang ada di pesawat atau sistem kinerja pesawat ini apakah kinerjanya sama pada saat dia pada saat lingkungan itu bersuhu normal. Nah, seperti itu. Oh, ternyata setelah sebelum itu tidak pernah dilakukan, tidak pernah dianalisa, itu sudah dijalankan pesawatnya dan terjadilah kecelakaan. Seandainya tim peluncur ini melakukan analisa gitu ya, ya kemungkinan-kemungkinan kecelakaan itu bisa dihindari. Dan di situ ternyata benar, setelah kecelakaan dilakukan pengolahan data analisa, ternyata jika pada saat udara dingin, sistem pesawat itu juga akan terganggu. Karena banyak part-part yang membeku misalnya, jadi dia tidak bisa terbuka dengan otomatis, atau namanya alat gitu ya, kalau terlalu dingin juga tidak baik, terlalu panas juga tidak baik. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu studi kasusnya. Studi kasus yang kedua. Nah, di sini gambarnya agak pecah. Nah, di sini studi kasus yang kedua, di sini kita barusan saja terkena pandemi gitu ya, pandemi COVID seperti itu, COVID-19. Nah, karena setelah 2 tahun pandemi muncullah vaksin. Tapi banyak sekali orang awam yang bertanya-tanya, ketidakpastian gitu ya. Apa benar vaksin COVID-19 dapat menanggulangi penyebaran virus COVID-19? Nah, itu kan banyak ya orang yang bertanya-tanya seperti itu. Dia tidak pasti gitu, tidak percaya apa benar kalau saya vaksin saya akan terhindar dari virus itu, seperti itu. Dan akhirnya banyak juga eh, masyarakat yang tidak mau divaksin seperti itu. Nah, lalu si ahli-ahli statistik ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang orang awam itu bisa melakukan penelitian. Bahkan teman-teman sekalian walaupun bukan ahli statistik dengan belajar statistik ini bisa melakukan penelitian gitu. Coba deh ayo kita kumpulin data gitu ya. Orang yang sudah divaksin dan orang yang belum divaksin gitu. Jadi, nah ini data pada tahun 2021 sebelum vaksin itu sebelum semua orang mau divaksin gitu ya. Ini masih banyak atau bahkan ini April 2021 itu belum ada vaksin, vaksinnya masih dibuat, itu penyebaran virus COVID itu masih sangat cepat. Nah, ini kita mengumpulkan data nih gitu ya dari karena kita anak kuliah kita kumpulin data karena mungkin misalnya ada keluarga saya nih yang tidak percaya nih dengan vaksin gitu. Kita kumpulin data oh pada bulan April 2021 ini loh penyebaran di Kalimantan Timur ini merah semua nih gitu. Ternyata banyak yang positif COVID seperti itu. Bahkan ada yang meninggal gitu ya, ada yang parah. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita bandingkan dengan setelah vaksin.
Nah, kita bandingkan setelah vaksin ini pada Agustus 2022. Nah, ternyata setelah vaksin itu ini sudah hijau. Sudah banyak masyarakat yang tidak terkena COVID atau dia mungkin terkena COVID tapi karena sudah vaksin gitu ya, udah lebih kebal sehingga daya tahan tubuhnya udah lebih bagus sehingga tidak sampai parah sudah sembuh. Nah, seperti itu kan berarti terbukti bahwa vaksin itu bisa menanggulangi penyebaran COVID. Nah, itu kita sampaikan. Tadi kita udah mengumpulkan data, kita olah datanya, kita analisa, kita sampaikan ke orang lain gitu ya bahwa ini loh berdasarkan pengumpulan data saya, berdasarkan uji statistik saya bahwa vaksin itu ternyata berpengaruh gitu ya. Salah satu hal yang berpengaruh terhadap penyebaran COVID karena pada saat sebelum divaksin penyebaran COVID-nya masih sangat laju, masih sangat tinggi. Sedangkan setelah divaksin itu setelah banyak orang mau divaksin seperti itu penyebarannya menurun. Nah, dibuktikan dengan ini dengan data yang sudah didapatkan oleh dinas-dinas kesehatan seperti itu. Si dinas-dinas kesehatan tadi untuk mendapatkan data hijau ini juga melakukan uji statistik yaitu dengan mencatat gitu ya, mengumpulkan data atau pencatatan data orang yang divaksin, baru nanti melakukan kuesioner juga. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman sering mendapatkan kuesioner gitu ya, itu adalah salah satu uji statistik. Jadi misalnya teman-teman ke mall gitu ya, diminta mungkin untuk mengisi kuesioner rasa makanan atau diminta untuk mengisi kuesioner kualitas barang seperti itu. Itu adalah salah satu uji statistik seperti itu. Nah, itu adalah statistik. Nah, jadi statistik ini susah-susah gampang seperti itu karena kita selalu berbicara dengan angka-angka seperti itu kita olah, kita hitung, lalu kita analisa. Tadi seperti katanya Mas Rasid gitu ya. Kita kumpulkan datanya, lalu kita olah, baru kita analisa seperti itu dan kita memang harus berbasis data. Nah, jadi seharusnya mahasiswa yang sudah belajar statistik nantinya itu tidak akan mudah terkena hoax. Nah, seperti itu. Jadi saya suka membayangkan misalnya gini, seandainya semua orang itu belajar statistik gitu ya, belajar ilmu mengumpulkan data, mengolah data, pasti hoax-hoax yang ada sekarang itu tidak semakin banyak. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah salah satu peran mahasiswa dengan belajar seperti ini. Nanti jangan mudah terkena omongan dari luar, jangan mudah misalnya dari hanya membaca di Instagram gitu ya, tidak tahu ilmunya, terus sok ikut-ikutan seperti itu, tidak tahu benar salahnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi karena udah belajar statistik, nanti diaplikasikan gitu. Nah, ini adalah contohnya, saya berikan contoh. Itu adalah statistik. Selanjutnya, kalau statistik dalam ilmu teknik itu bagaimana, Bu? Nah, oke, sekarang kita masuk statistik dalam ilmu teknik biar lebih yakin nih bahwa aku anak teknik mesin, perlu nggak sih belajar statistik gitu ya? Nah, jadi statistika nih dalam ilmu statistika menurut Sanders. Nah, jadi ada seorang peneliti bernama Sanders. Nah, itu statistika merupakan suatu metodologi pengambilan keputusan atau tindakan berdasarkan analisis data atau informasi yang dikumpulkan secara sistematik. Jika tidak cukup bukti, pengambilan keputusan secara langsung. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kita mau mengambil keputusan tapi tidak cukup buktinya gitu ya. Lalu kita lakukan uji statistik dan kita baru bisa mengambil keputusan seperti itu. Nah, lalu di sini contohnya misalnya kalau untuk anak orang teknik gitu ya, eh, di sini kita memungkinkan dengan statistik juga itu memungkinkan seseorang mendeskripsikan hubungan antara dua variabel. Jadi ada variabel A dan variabel B. Seperti itu. Nah, di sini dengan demikian dapat diketahui hubungan-hubungan tersebut, maka seorang peneliti dapat memberikan alternatif jawaban. Tadi seperti tadi contohnya ada variabel COVID dan variabel vaksin gitu ya. Ini hubungannya apa antara COVID dan vaksin COVID? Nah, seperti itu. Itu dua variabel, lalu kita bisa menelaahnya, baru kita bisa menganalisa dan kita memberikan jawaban bahwa si vaksin ini berpengaruh terhadap penyebaran COVID seperti itu.
Nah, selanjutnya di sini untuk seorang eh, anak teknik gitu ya, teknik apapun, teknik mesin, teknik industri, teknik elektro dan lain sebagainya. Di sini dengan statistik memungkinkan seseorang sarjana teknik misalnya ini seperti contoh memprediksi umur dari suatu produk. Nah, seperti itu. Jadi misalnya di sini gambarnya di sini adalah ngerakit mobil gitu ya. Jadi misalnya dari mobil ini, dari ngerakit mobil ini contohnya misalnya saya ambil ban gitu. Nah, dari sini tidak hanya bisa merakit mobil, tapi harus bisa menjawab. Jadi misalnya ada customer yang melihat gitu ya, misalnya kalian kunjungan ke tempat perakitan mobil, lalu ada yang bertanya, Pak, ini ban ini itu bisa tahan berapa lama ya? Misalnya seperti itu ya. Misalnya ban seperti ini, ban model untuk mobil ini itu bisa bertahan berapa tahun, misalnya gitu. Nah, ini seorang ahli teknik gitu yang sudah belajar statistik itu bisa menjawab berdasarkan data. Jadi misalnya gini, berdasarkan data dia menjawabnya misalnya seperti ini. Berdasarkan data gitu ya, ban tipe A gitu untuk keadaan untuk di daerah yang tropis di mana itu sering hujan, sering panas, yang tidak menentu gitu, ban ini itu bisa tahan 5 tahun atau 10 tahun dengan perawatan yang baik. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, itu kan harus dilakukan uji statistik gitu ya. Apa benar gitu ya. Berarti kan itu kita harus mencatat gitu. Misalnya kita punya ban A, coba deh kita pasang ban A di mobil kita, terus itu kita pakai terus, dia bertahan berapa tahun ya? Nanti kalau udah terus ternyata dia 5 tahun nih udah ganti. Nah, setelah 5 tahun mungkin kita mau coba lagi ban B gitu ya. Oh, ban B ternyata cuma tahan 3 tahun. Nah, itu harus berbasis data seperti itu. Jadi tidak boleh asal ceplos. Misalnya tadi kayak teknisi gini ya, merakit mobil, kalian tanya, ini bannya tahan berapa tahun Pak gitu. Nah, baru dia jawabnya sembarangan gitu, asal ceplos. Oh, mungkin 20 tahun. Nah, di sini seorang mahasiswa, seorang yang berpendidikan tidak boleh menjawab sesuatu itu dengan kebanyakan mungkin. Nah, seperti itu. Jadi harus ada kepastiannya. Karena kalau kata-kata mungkin itu ketidakpastiannya itu tinggi, seperti itu. Sama kalau kalian bikin janji gitu ya. Ayo nanti malam ngopi gitu ya ke kafe A gitu. Terus itu kamu bisa datang jam berapa? Mungkin aku bisa datang jam 6 ah. Udah itu pasti alamat nggak datang gitu ya. Atau bahkan datangnya 5 jam setelahnya. Atau sudah kita temennya bosen nunggu di kafe dia baru datang. Nah, seperti itu. Jadi harus jawabnya ada kepastian. Jadi oh oke nanti aku datang jam 6. Nah, seperti itu. Mungkin terlambatnya ya 5 sampai 10 menit lah gitu ya. Jangan sampai terlambatnya berjam-jam gitu kan nggak enak. Nah, itu jadi seorang ahli statistik, seorang anak teknik, seorang yang berpendidikan itu harus memiliki jawaban yang pasti seperti itu. Tapi dengan catatan tetap ada ketidakpastiannya, tapi tidak boleh tinggi-tinggi tingkat ketidakpastiannya. Ya, lalu selanjutnya ada yang dinamakan statistik deskriptif dan inferensial. Ini apa, Bu? Oke, kita lanjut. Nah, di sini sama masih berdasarkan Sanders. Di sini Sanders menggambarkan diagram alir statistik. Nah, di sini ada diagram alir statistik. Di sini dimulai, terus ada pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data. Nah, seperti ini. Lalu apakah informasi dari sampel? Nah, jadi di dalam statistik itu nanti ada yang dinamakan sampel dan populasi. Nah, tapi itu kita nanti belajar sampel dan populasi. Di sini saya mengenalkan statistiknya dulu. Nah, jika informasi itu berdasarkan dari sampel, maka dilanjutkan ke gunakan informasi sampel untuk menyimpulkan karakteristik populasi. Lalu bisa ditarik kesimpulan tentang karakteristik populasi. Lalu kalau dia tidak dari sampel, maka gunakan sensus untuk menganalisis karakteristik populasi. Dan di sini ada selesai. Setelah itu di sini selesai. Sedikit biar nggak penasaran apa itu sampel dan populasi gitu ya. Jadi di sini maksud sampel dan populasi itu adalah sampel adalah bagian dari populasi. Jadi populasi itu yang ukurannya besar dan sampel itu yang ukurannya dari populasi itu. Seperti kalian sering ngomong gitu ya, sampel-sampel gitu kan. Jadi misalnya saya nih mau meneliti mahasiswa
mata kuliah statistik yang paham dengan materi statistik yang sudah diajarkan. Nah, itu populasinya adalah seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistik itu. Nah, sampelnya ini nanti akan saya ambil sampel mungkin 1 sampai 5 orang gitu. Nah, itu adalah sampelnya. Kalau misalnya dari 5 orang itu nilainya udah bagus gitu ya, berarti saya anggap satu kelas itu sudah paham. Nah, itu adalah sampel dan populasi. Jadi populasi itu yang ukurannya besar, sedangkan sampel itu ada yang di dalamnya populasi. Seperti itu. Itu adalah sedikit bayangan tentang sampel dan populasi. Nah, selanjutnya tadi kan ada statistik deskriptif dan inferensial gitu ya. Nah, statistik deskriptif itu adalah kegiatan A sampai C. Nah, jadi kegiatan A sampai C ini namanya statistik deskriptif. Pengolahan data, pengumpulan data, penyajian data itu dinamakan statistik deskriptif. Sedangkan untuk statistik inferensialnya adalah kegiatan D dan E. Nah, jadi di sini kalau kegiatan yang statistik deskriptif ini berkaitan dengan bagaimana memperoleh dan menyajikan data atau informasi agar mudah dipahami oleh pihak lain yang berkepentingan. Jadi di sini mendapatkan data dan mengolah data dan menyampaikan data itu. Nah, itu adalah statistik deskriptif, mendeskripsikan gitu ya. Sedangkan kalau statistik inferensial yaitu berkaitan dengan pengambilan kesimpulan tentang karakteristik populasi yang dikaji. Jadi kalau inferensial itu udah kita mengambil kesimpulan, mengambil jawaban dari hasil tadi dari hasil dari statistik deskriptifnya. Seperti itu. Itu adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, selanjutnya di sini ada data dan statistik. Apa perbedaan data dan statistik? Nah, di sini kalau data itu adalah rincian dari sejumlah informasi numerik. Ya, data ini adalah rincian dari sejumlah informasi numerik. Sedangkan kalau statistik itu adalah suatu nilai numerik tunggal, misalnya min, koefisien korelasi, simpangan baku, atau besaran-besaran lain yang dihitung dari sekumpulan data. Statistik menggambarkan salah satu karakteristik populasi dari mana sampel diambil. Nah, jadi di sini bentar. Nah, ini adalah ada data, ada statistik. Nah, jadi kalau data ini tadi informasi numeriknya gitu ya. Kalau statistiknya ini sudah pengolahan data ini, pengolahan data tadi seperti itu. Selanjutnya ada memaparkan data. Nah, jadi ada dua jenis data numerik. Ada data variabel diskrit dan variabel kontinu. Nah, variabel diskrit ini adalah variabel yang nilainya diperoleh dari penghitungan. Hasil penghitungan disebut dengan frekuensi dan dinyatakan dengan bilangan diskrit atau utuh. Contohnya ini, jumlah mahasiswa prodi S1 Teknik Mesin. Nah, itu kan berdasarkan perhitungan gitu ya. Baru jumlahnya tuh utuh. Kalau jumlah mahasiswa kan berarti orang. Orang itu tidak mungkin setengah, tidak mungkin seperempat gitu. Nah, jadi ya utuh. Jadi jumlah mahasiswa 300. Jumlah dosen 10 misalnya seperti itu adalah variabel diskrit. Sedangkan kalau variabel kontinu itu adalah variabel yang nilainya diperoleh dari pengukuran. Hasil pengukurannya disebut data metrik. Nah, contohnya kalau di gambar ini apa? Ada yang tahu? Ini adalah mesin minyak gitu ya untuk sumur minyak. Nah, seperti itu. Nah, contohnya adalah itu. Misalnya kita membeli minyak atau kita mengukur minyak yang habis minyak yang di sumur gitu ya, misalnya dia diambil, nah kayak gitu, itu adalah datanya kontinu, di mana di situ dia tidak utuh, dia mungkin misalnya satuannya liter, dia bisa mungkin 100,2 liter atau
Misalnya dia hitungannya kilogram, mungkin dia bisa 10,5 kilogram. Nah, seperti itu. Itu adalah perbedaan variabel diskrit dan variabel kontinu. Nah, jadi di dalam statistik nantinya kalian harus mengenal variabel. Nanti ini juga penting untuk kalian TA. Nanti biasanya ada dosen penguji yang bertanya tuh, variabel diskritnya apa nih? Variabel kontinunya apa? Ada nggak? Nah, gitu. Yang misalnya ada dosen iseng-iseng tanya gitu. Jadi kalian sudah paham ya. Jadi di dalam statistik, di dalam ilmu data, itu ada dua variabel. Variabel diskrit dan variabel kontinu. Seperti itu. Kalau diskrit didapatkan dari penghitungan, kalau kontinu didapatkan dari pengukuran. Seperti itu. Selanjutnya adalah data kategorikal. Nah, di sini ada data kategorikal, ada 3. Di situ ada skala nominal, skala ordinal, dan skala interval. Skala nominal itu menggunakan bilangan sebagai simbol untuk mengklasifikasikan suatu objek, individu, atau karakteristik. Contoh, misalnya IPK gitu ya. IPK 3 itu nilainya adalah memuaskan. Seperti itu. Kalau IPK-nya 3,5 itu sangat memuaskan. Kalau IPK-nya 4 itu dengan pujian. Nah, itu nominal. Jadi ada nominalnya untuk menjelaskan suatu objek atau suatu karakteristik. Seperti itu. Jadi misalnya kalian mau lihat barang gitu ya. Nilainya misalnya barang A gitu ya. Nilainya 1 sampai 10. Oh, ini nilainya kalau nilainya 5 itu berarti jelek. Kalau nilainya 7 itu berarti bagus. Nilainya 10 itu berarti bagus sekali. Nah, seperti itu. Dia jadi nominal. Dia skalanya nominal untuk mengklasifikasikan suatu objek. Sedangkan kalau skala ordinal itu disebut juga rank scale eh, atau skala pangkat. Nah, skala pangkat ya. Nah, di sini membedakan objek berdasarkan urutan posisi. Nah, jadi di sini ada pangkatnya, lebih tinggi, lebih rendah gitu, atau lebih baik, lebih buruk. Nah, seperti itu. Jadi dia skala ordinal. Jadi misalnya kalau misalnya seperti ini. Misalnya anak mahasiswa dengan IPK misalnya 1 sampai 2. Nah, itu berarti dia itu dianggap anaknya kurang pintar gitu ya. Lalu nanti kalau IP-nya 3 sampai 4 itu berarti pintar. Nah, jadi dia ordinal, ada pangkatnya gitu ya. Pangkatnya lebih baik, lebih buruk, lebih bagus atau lebih jelek. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah skala ordinal dan ada skala interval. Jadi suatu skala memiliki karakteristik skala nominal dan ordinal. Jadi misalnya tadi seperti IPK tadi itu juga itu termasuk skala interval juga gitu ya, karena di situ ada di skala interval ini dia memiliki ciri yaitu cirinya itu yaitu ciri dari skala nominal dan skala ordinal dijadikan satu itu menjadi skala interval. Jadi misalnya kalau suhu tubuh. Jadi misalnya suhu tubuh itu dinyatakan normal kalau dia suhunya itu 25 sampai 27 misalnya. Maaf, 35 sampai 37 gitu ya. Nanti suhu dikatakan demam, si anak itu dikatakan demam, orang manusia dikatakan demam kalau suhunya itu di antara 38 sampai 40. Nah, di sini kan ada nominal ya, ada angka di situ. Nominalnya 38, 4 sampai 40, tapi ada ordinal juga. Ada pangkatnya, ada scale-nya. Nah, seperti itu. Atau bisa seseorang tuh untuk orang Indonesia itu ya untuk cowok itu dia dikatakan tinggi kalau tinggi badannya itu di antara 170 sampai 180 itu sudah dikatakan tinggi seperti itu. Atau dikatakan pendek jika tinggi badannya adalah di antara 140 sampai 150. Nah, seperti itu. Itu adalah skala interval. Selanjutnya di memaparkan data, selanjutnya kita memaparkan data. Nah, di sini tadi ada data tinggi Badan Mahasiswa Teknik Mesin UMKT angkatan 2021.
Nah, di sini ada banyak data. Nah, ini kalau kalian melihat data ini kan muyak gitu ya. Apalagi ini cuma sedikit. Biasanya kan data tuh sampai berlembar-lembar. Nah, gitu. Kalau datanya mentahan seperti ini berarti belum dilakukan uji statistik. Berarti sih, misalnya kalian nulis data mentok sampai sini. Oh, berarti si mahasiswa ini belum mengenal apa itu statistik. Seperti itu. Ini adalah data mentah. Data data tinggi badan mahasiswa. Lalu, untuk orang yang sudah kenal statistik, selanjutnya data ini bisa diolah dengan menggunakan histogram atau diagram. Kita memaparkan datanya itu dengan menggunakan histogram. Nah, seperti ini. Kita kelompokkan. Nah, coba dibandingkan. Gini kan kita bingung ya, misalnya ditanya gitu. Misalnya angkatan 2021 yang tinggi badannya 140 ada berapa orang? Nah, itu kan ini lama yang ngitungnya. Cari dulu mana ya berapa ya 140 ya gitu kan. Yang tingginya 165 ada berapa orang? Itu kita hitung dulu satu-satu kan lama gitu. Lalu kita olah nih karena kita udah belajar statistik, kita masukkan di Excel, kita olah, kita bentuk histogram. Akhirnya dia lebih cantik. 140 3 orang, 145 7 orang dan seterusnya sampai yang tinggi badannya 185 cm 2 orang, seperti itu. Nah, jadi sebagai seorang anak teknik, jika nanti membuat laporan itu akan lebih cantik kalau dia langsung diubah menjadi diagram, histogram, grafik, dan lain sebagainya. Bukan data mentah seperti ini, gitu ya. Nah, seperti ini, jika ada pertanyaan-pertanyaan akan lebih mudah jawabnya. Nah, seperti itu. Ini juga contohnya, misalnya ini data kematian COVID di Indonesia per bulan. Nah, ini memaparkan datanya, ini misalnya di Maret 2020, sekian-sekian. Nah, ini kan juga ada lonjakan sekali. Tadi ini juga bisa untuk menjawab tadi si yang vaksin tadi gitu ya, pengaruh vaksin tadi gitu kan. Di tahun 2021 ini tinggi banget, di sini belum ada vaksin gitu. Setelah ada vaksin, nah dia langsung turun, turunnya jauh sekali. Nah, seperti itu. Ini adalah memaparkan data berdasarkan uji statistik. Nah, misalnya ini tingkat pengangguran gitu ya, berdasarkan jenjang pendidikan gitu antara dari tahun 2017 sampai 2022, mulai dari yang tidak pernah sekolah sampai yang lulusan S1 gitu ya. Ternyata misalnya dan tanya gini, seorang sarjana itu bisa nggak sih pengangguran gitu kan? Nah, berdasarkan data ini, oh bisa, ini berdasarkan data BPS, sarjana pun ternyata ada loh yang menganggur gitu ya, tapi tentunya lebih sedikit daripada yang lulusan SMA, seperti itu. Nah, jadi, tapi kenapa kok yang tidak atau belum pernah sekolah atau belum tamat atau tamat SD ini tidak tidak ada pengangguran? Oh ya jelas karena dia kan eh, belum belum tamat sekolahnya, belum selesai sekolahnya. Berarti kan dia belum mencari kerja. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini eh, adalah data-data statistik gitu ya yang dipaparkan atau disajikan gitu dengan bentuk grafik, dengan bentuk histogram gitu, dia lebih bagus, lebih cantik seperti itu dan juga lebih jelas. Ada statistik ringkas. Lalu di dalam ilmu statistik ada yang dinamakan nilai pusat dan sebaran. Jadi setiap himpunan pengukuran memiliki dua sifat penting, yaitu nilai pusat dan sebaran. Nah, nilai pusat ini apa gitu ya? Nilai pusat itu apa? Nah, jadi nilai pusat itu contohnya ini, yang garis biru ini adalah nilai pusatnya. Nilai pusatnya, nilai tertinggi gitu ya. Lalu sebarannya itu adalah eh, sebaran kiri dan kanannya. Apakah dia sebarannya itu banyak atau sebarannya itu sedikit seperti itu. Ini adalah nilai pusat dan sebaran. Lebih. Nah, selanjutnya dari nilai pusat dan sebaran itu, Pak Bu, saya masih bingung nilai pusat dan sebaran. Oke, kita lanjut untuk yang min atau rata-rata. Nah, jadi di dalam statistik itu ada yang dinamakan dengan min atau rata-rata. Contoh misalnya seperti ini. Kita memiliki himpunan kecil dengan N sama dengan 5.
Jadi jumlah data N itu adalah jumlah data 5, seperti itu ya. Himpunan tersebut merupakan data lama bermain game 5 mahasiswa dalam satu hari. Jadi saya nih melakukan penelitian terhadap 5 orang mahasiswa yang bermain game dalam satu hari. Nah, hasilnya adalah seperti berikut. Mahasiswa 1 lama bermain gamenya 5 jam. Mahasiswa 2 lama bermain gamenya 7 jam dalam sehari. Mahasiswa 3 jam. Mahasiswa 4 10 jam. Mahasiswa 5 2 jam. Nah, data ini di dalam statistik itu bisa disebut dengan X1, X2, X3, X4, dan X5. Mahasiswanya gitu ya. Jadi X1 ini adalah mahasiswa 1, X2 mahasiswa 2. Seperti itu. Lalu kita cari rata-ratanya. Rata-rata mahasiswa ini bermain game berapa jam sih gitu kan. Nah, kalau kita tidak punya ilmu statistik nih, kita tidak bisa menghitung rata-rata, pasti kita akan nyeplos sembarang gitu ya. Berapa jam ya rata-ratanya kira-kira gitu kan? 5 jam kah, 10 jam kah, seperti itu. Karena kan ini beragam datanya ya dari 5 mahasiswa tadi. Nah, di ilmu statistik, untuk mencari rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan N. Nah, jadi di sini simbol dari rata-rata adalah X, ada garis di atasnya. Ini adalah X rata-rata bacanya. Nah, jumlah data ini adalah X1 plus X2 sampai dengan XN. Dan nilai X-nya gitu ya. Dibagi dengan N, tadi jumlah mahasiswanya. Lalu kita masukkan 5 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 10 ditambah 2. Ini lama bermain gamenya. Dibagi dengan 5. Nah, rata-rata bermain game mahasiswa tadi, rata-rata bermain game 5 mahasiswa tadi adalah 5,4 jam. Seperti itu. Nah, jadi mahasiswa ini berarti dalam sehari rata-rata itu bermain game itu 5,4 jam. Seperti itu. Nah, rumus tadi bisa juga ditulis seperti ini. Min sama dengan sigma I mulai dari 1 sampai N, XI per N. Seperti itu. Ini adalah rumus untuk menghitung rata-rata. Contoh misal kalian ditanya, berapa lama sih kamu pergi, berapa lama sih waktu untuk kamu sampai ke kampus gitu ya, dari rumah, dari kos gitu ya. Nah, itu kalian bisa cari datanya dengan statistik. Di mana di sini berarti kolom yang pertama ini adalah hari. Misalnya hari pertama, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Terus di sini lama di perjalanan. Misalnya hari Senin itu 30 menit. Lalu hari Selasa itu 40 menit dan seterusnya sampai hari Jumat. Nah, itu baru dihitung rata-ratanya. Baru kita bisa menjawab, oh rata-rata aku kurang lebih gitu ya. Aku sampai di kampus itu kalau dari rumah sekitar 30 menit gitu. 30 sampai 35 menit. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah untuk menjawab rata-rata gitu ya. Jadi di sini itu adalah min atau rata-rata. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan median atau titik tengah. Nah, ini sama dengan tadi contohnya gitu ya. Di sini nilai titik tengahnya adalah 5. Nah, jadi bagaimana aturannya? Aturannya untuk mencari median adalah, nah, median ini apa sebelumnya? Median itu apa, Bu? Gitu ya. Median ini adalah titik tengah atau titik pusat dari suatu data. Seperti itu. Nah, di sini aturan umum untuk mencari median yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi data itu harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tidak boleh data masih acak lalu kita ambil titik tengahnya, itu tidak boleh. Harus diurutkan dulu. Selanjutnya, jika jumlah titik data ganjil, median adalah titik data di tengah. Jadi contohnya ini. Di sini datanya 5. Berarti mediannya adalah di sini ada 5 data ya, 2, 3, 5, 7 dan 10. Berarti titik tengah atau mediannya adalah 5. Lalu, jika jumlah titik data itu genap, median adalah rata-rata 2 titik data terdekat dari titik tengah. Nah, jadi misalnya di sini
Misalnya di sini angka Misalnya di sini angka 10 saya tutup ya. Berarti di sini kan hanya ada 4 data. 2, 3, 5, dan 7. Genap. Nah, berarti ini median atau titik tengahnya adalah rata-rata dari 2 titik terdekat, yaitu rata-rata dari 3 dan 5. 3 ditambah 5 dibagi 2. Berarti 8 dibagi 2, 4. Nah, berarti titik tengahnya adalah 4. Seperti itu. Kalau datanya genap. Ini adalah median. Selanjutnya ada yang dinamakan sebaran data. Nah, jadi sebaran data ini adalah seberapa jauh data cenderung merentang dari pusat. Tadi kan kita ngomong di awal tadi itu ya, bahwa di statistik itu ada yang dinamakan data pusat dan ada yang dinamakan sebaran. Nah, jadi kalau misalnya kita data itu tidak ada sebarannya, contohnya seperti ini misalnya tinggi badan. Jadi misalnya dalam satu kelas itu mahasiswa itu semuanya tingginya 160 cm, berarti dia itu tidak ada sebarannya. Dia berdiri sendiri gitu ya, tidak ada sebaran. Lalu bagaimana kalau bermacam-macam tadi tinggi badannya? Nah, maka di situ ada yang dinamakan sebaran, di mana kita harus mencari dulu titik tengahnya gitu ya, titik pusatnya, mediannya, baru kita bisa eh, melihat sebarannya. Misalnya ini titik tengahnya misalnya kita ambil 165. Kita belum hitung gitu pastinya gitu ya. Sebarannya adalah yang di kiri dan di kanannya ini. Seberapa jauh gitu ya. Seberapa jauh nilai misalnya kita menentukan nilai tinggi tinggi rata-rata atau tinggi normal anak teknik mesin gitu ya. Misalnya oke 160. Nah, jadi yang tingginya tidak 160 ini berapa banyak gitu ya. Ada nggak yang jauh banget misalnya sampai 120 tingginya cuma 120 gitu atau bahkan mungkin tingginya sampai 200 lebih. Nah, seperti itu. Itu adalah sebarannya. Nah, di sini untuk menghitung nilai sebaran itu, apakah sebaran itu jauh dari titik pusat atau dekat dari titik pusat, kita bisa menghitung dengan rentang interkuartil. Nah, rentang interkuartil ini aturan umumnya yaitu urutkan data dari kecil ke besar. Bagilah data menjadi 2 kelompok yang sama besar, tinggi dan rendah berdasarkan median. Jika median berupa titik data, masukkan median tersebut ke kelompok tinggi dan kelompok rendah. Nah, jadi misalnya tadi eh di sini ya, ini kan ada data, ini kita cari dulu median pertama, titik tengah pertama, titik pusat pertamanya. Nah, nanti kalau udah dapat titik pusat pertama terbelah menjadi 2. Seperti itu ya. Terus nanti masing-masing yang udah terbelah itu dicari mediannya lagi. Di mana dia menjadi ini median untuk titik rendah itu dinamakan kuartil pertama atau Q1. Median untuk kelompok yang tinggi itu dinamakan Q3. Sehingga rentang interkuartilnya adalah IQR sama dengan Q3 min Q1. Seperti itu. Nah, ini median untuk mencari rentang dari sebaran. Selanjutnya ada yang dinamakan simpangan baku. Nah, simpangan baku ini merupakan ukuran baku untuk sebaran. Nah, di sini juga simpangan baku mengukur sebaran min. Nah, tadi kita mau lihat si sebaran ini dia seberapa jauh dari titik pusat, dari titik tengah. Nah, ini nanti gunanya untuk apa, Bu? Gitu ya kalau ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya kalian ini membuat suatu produk gitu ya. Dan misalnya produk itu dibikin dalam jumlah banyak. Misalnya setiap produksi itu 200 produk gitu ya. Nah, dari 200 produk itu kita tentukan titik dia di mana dia itu dikatakan rusak, misal seperti itu. Nah, itu kan dari misalnya pengukuran kualitas gitu ya. Tadi misalnya titik tengahnya yaitu eh 60 gitu ya dari 100. Jadi si barang itu kita cek satu-satu. Kalau dia nilainya itu misalnya kita cek pakai mesin mesin yang di lab itu ada mesin uji tarik gitu ya.
Misalnya nilai uji tariknya itu misalnya 1 sampai 10 gitu. Misalnya si produk kita itu dihitung satu-satu, misalnya produk pertama nilai uji tariknya itu 8. Oh, dia tidak jauh nih dari titik pusat karena tadi minimal titik pusat kita adalah 60 gitu ya. Rata-rata nilai uji tarik yang bagus untuk produk kita itu adalah 60. Berarti dia tadi yang produk kita yang pertama itu kan tidak 80 gitu ya. Berarti dia bau bagus seperti itu. Atau misalnya produk kedua itu dia masuk ke titik yang rendah nih. Seperti itu. Misalnya tadi udah 60, tapi kita kasih lagi mediannya. Misalnya kalau dia 45, dia masih bisa gitu ya. Tapi dengan catatan dia nanti akan gampang rusak. Oke, dia nilainya 47. Oh, berarti dia masih diterima nih di di data itu gitu, di produk itu. Tapi dia ada catatan seperti itu. Terus bagaimana kalau nilainya terlalu jauh gitu dari titik pusat? Misalnya nilainya cuma 10, berarti produk itu dinyatakan gagal atau dinyatakan cacat. Seperti itu ya. Begitu juga tadi yang tinggi. Tadi kan 60, misalnya dia ternyata 120 gitu ya. Berarti dia juga dikatakan gagal karena dia jauh sekali dari titik pusat itu. Seperti itu. Jadi sebaran itu tidak boleh terlalu jauh dari titik pusat. Seperti itu. Ini yang nanti kita menggunakannya adalah simpangan baku. Simpangan baku rumusnya adalah S kuadrat sama dengan 1 per N min 1. Sigma I sama dengan 1 sampai N. XI min X rata-rata pangkat 2. Nah, contoh tadi ada himpunan yang di depan yang tadi bermain game tadi ya. Ada 5 data. Nah, di sini simpangan bakunya adalah 2 minus 5,4 dan seterusnya dibagi dengan N min 1. Tadi datanya 5 minus 1. Hasilnya adalah 10,3. S-nya, simpangan bakunya sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 10,3 sama dengan 3,2. Simpangan baku ini apa sih, Bu? Gitu ya. Nah, jadi simpangan baku ini yaitu varian atau variansi gitu ya. Standar variansi. Jadi, semakin besar nilai variannya, menunjukkan sebaran data itu semakin luas. Maka semakin banyak sebaran yang di kanan kirinya titik pusat tadi, semakin besar nilai variansinya. Lalu, simpangan baku ini itu digunakan untuk mengukur kesamaan atau tingkat kedekatan dalam satu kelompok, menjelaskan homogenitas dari sebuah data, gitu ya. Lalu dia adalah sebaran dari sampel dan juga bisa digunakan untuk menentukan kedekatan titik data individu kepada nilai rata-rata min dalam sampelnya. Seperti itu. Jadi simpangan baku ini bisa untuk melihat tadi rentang atau sebaran tadi. Selanjutnya, aturannya di dalam simpangan baku, jika simpangan itu sama dengan 0, maka semua nilai yang ada dalam himpunan adalah sama. Namun, jika simpangannya itu lebih besar atau lebih kecil daripada 0, maka titik data individu jauh dari min atau dari rata-rata. Semakin dekat suatu titik dengan nilai rata-rata, maka penyimpangannya semakin kecil dan sebaliknya. Seperti itu ya. Jadi tadi yang saya bilang, tidak boleh nilai itu semakin jauh dari titik pusatnya. Contoh misalnya IPK mahasiswa gitu ya. IPK mahasiswa itu idealnya itu 3. Nah, jadi kalau dia eh, 3, 3 ke atas gitu ya, 3,3, 3,5, 4 itu dia bagus. Tapi kalau ternyata dihitung IPK-nya sampai 4, sekian, itu berarti kan tambah rusak gitu ya. Tidak ada IPK 4, gitu. Ya, karena terlalu jauh dari titik pusat. Begitu juga kalau terlalu jauh di bawah titik pusat. IPK-nya cuma 1, sekian. Nah, itu kan jauh sekali. Nah, itu tidak boleh. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu adalah simpangan baku untuk mengukur itu, mengukur titik gitu ya, mengukur titik sebaran gitu dari titik pusat. Nah, itu cukup bingung dengan sebutan-sebutan statistik. Nah, jadi materi kita hari ini adalah ini, pengenalan dulu. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan ulas tuntas tentang apa itu sampel,
apa itu populasi gitu ya. Gimana sih penerapan simpangan baku yang lebih jelas? Nah, seperti itu. Itu untuk pendahuluan statistik. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, saya kasih pertanyaan yang kedua nih. Nah, coba berikan contoh dari variabel diskrit. Silahkan. Siapa yang mau menjawab, langsung klik link yang tadi, tuliskan di sini. Terus yang selanjutnya, variabel continue. Contoh dari variabel continue. Coba, siapa yang mau menjawab? Silahkan. Jadi kita udah belajar variabel, apa itu data, apa itu statistik, gitu ya. Jumlah siswa dalam satu kelas kan tadi itu contoh saya. Yang contoh selain itu dong. Apa tadi? Kalau variabel diskrit itu jumlah kendaraan roda 4 yang melewati lampu lalu lintas. Oke, good, boleh. Muhammad Indra, bagus. Untuk variabel continue, siapa yang mau kasih contoh? Oke. Ada lagi yang mau kasih contoh untuk bilangan variabel continue?
Ridwansah dituliskan NIM-nya Ridwansah. Oke, ambil masih ada yang mengisi. Demikian untuk materi hari ini. Tugasnya masing-masing individu ya membuat penelitian sederhana. Jadi contohnya seperti ini. Oke. Eh, datanya itu minimal 30 data. Terserah mau tentang apa. Dan tidak boleh sama ya. Jadi tidak boleh sama. Jadi N-nya, jumlah N-nya ini minimal 30 data. Terserah mau misalnya saya mau pakai lama bermain game juga Bu. Oke, nggak apa-apa. Tapi satu kelas hanya boleh satu. Yang lainnya tidak boleh lama bermain game juga gitu ya. Nah, jadi silahkan dibuat itu kayak kita penelitian sederhana. Terus dicari rata-ratanya. Terus dicari mediannya. Seperti itu. Dicari sebaran datanya. Dan datanya harus ditampilkan dengan model yang bagus. Model yang cantik. Seperti itu. Ada data mentahnya. Dan ada data mau dibuat grafik kah, mau dibuat pie chart, mau dibuat diagram yang bagaimana, pokoknya harus yang sebagus mungkin seperti itu. Oke? Ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Nanti materinya saya kirimkan dan sampai dicari simpangan baku ya. Jadi tadi bikin penelitian kecil, minimal datanya 30, maksimal 100. Jadi jangan banyak-banyak juga. Minimal 30, maksimal 100. Itu. Terus dicari rata-ratanya, dicari mediannya, atau titik tengah, dicari sebarannya, baru dicari simpangan bakunya, dan juga cara memaparkan datanya, cara menyampaikan datanya. Lalu dianalisa. Jadi analisanya nanti disebutkan data itu adalah jenisnya apa, variabel apa gitu ya. Variabel discrete kah, variabel kontinu kah, seperti itu. Terus kalau memakai skala, dia termasuk skala apa? Skala nominal kah, skala ordinal kah, seperti itu. Atau skala interval, seperti itu ya. Jadi disampaikan datanya. Jadi pertama misalnya kayak buat cerita gitu ya. Misalnya eh, saya melakukan penelitian tentang mahasiswa yang mahasiswa teknik mesin yang menyukai makanan berikut gitu. Jadi misalnya akan melihat berapa sih jumlah mahasiswa teknik mesin ini yang suka bakso, terus suka nasi goreng gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi coba dicari penelitian sederhana tentang itu dan dicari tadi median, rata-rata, sebaran, simpangan baku, dan juga pemaparan datanya bagaimana. Atau saya mau menganalisa IPK, apa sih yang mempengaruhi IPK gitu ya. Jadi dilakukan, misalnya ditanya temennya yang IPK-nya tinggi itu apakah dia atau mau melihat pengaruh gitu ya. Pengaruh belajar dengan IPK. Apakah benar mahasiswa yang giat belajar, yang rajin belajar, IPK-nya bagus? Atau walaupun dia rajin belajar, ternyata IPK-nya tetap rendah. Nah, seperti itu. Coba dicari. Baru nanti dibuat langsung di laporannya itu langsung dibuat menjadi bentuk PowerPoint.
Ya, jadi tugasnya jawabannya langsung dibuat dalam bentuk PowerPoint. Tidak usah banyak-banyak, maksimal itu 20 slide gitu PowerPoint-nya. Dan nanti akan saya acak atau akan saya random di minggu depan siapa yang akan presentasi seperti itu. Jadi nanti semakin bagus datanya, semakin bagus cara menampilkan datanya, semakin bagus cara menyampaikannya di PowerPoint atau menyampaikan di kelas itu akan semakin bagus juga. Itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Sekian. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.